Dia bisa bayar utangku. Dan uang keras ini adalah ide dia. Kamu anggap aku bodoh? Semua orang tahu di keluargamu. Kamu yang paling tidak berguna, bahkan tidak layak. Mengangkat sepatu kakakmu. Bukannya kamu masih punya 2 ginjal? Kamu jual 1. Jual 1 bisa selamatkan aku. Kamu? Kamu bilang apa? Uang kertas ini sudah dibawa, jangan disia-siakan. Simpan saja. Kamu? Pasti ada hari di mana kamu butuh. Aku mengorbankan diriku sendiri, tapi yang kudapat adalah kalian ingin menguras darah dagingku sampai habis. Membuat keluargaku hancur sekarang. Kalian jangan harap bisa ambil lagi 1 sen pun dariku. Mencocokkan berhasil. Aku akan beritahu dia tentang urusan perusahaan. Dia pasti bangga padaku. 3 cewek itu pasti gak nyangka aku pura-pura sakit. Dokter bilang dia masih muda, kehilangan 1 ginjal gak masalah. Bu, kamu memang jago. Tunggu ginjalnya dijual. Utang-utangku bisa langsung lunas. Gak cuma itu, tunggu ginjalnya dijual, utangmu lunas. Tubuhnya juga bakal hancur. Harta, dari perceraian, dan bisnisnya, ujung-ujungnya pasti masih harus diurus oleh kamu adiknya. Ternyata dari awal sampai akhir semua cuma tipu daya yang memanfaatkanku. Nanti, dia tidak akan punya apa-apa. Bukankah dia akan kembali dengan batu seperti anjing dan memohon kita untuk menampungnya? Ya, nanti. Berapapun yang kita minta darinya, dia harus memberikannya dengan patuh. Apa maksud dari apa yang kalian katakan tadi? Kamu? Kenapa kamu datang? Kecocokan saya berhasil. Untuk siapa kecocokan itu? Ginjal saya diberikan kepada siapa? Katakan. Bukan. Dengarkan ibu, kamu pasti salah dengar. Saya salah dengar. Menjual ginjalnya untuk melunasi utang. Seperti anjing, kembali memohon pada kalian. Saya salah dengar? Apakah kalian masih manusia? Kamu gila apa? Kamu diam. Saya, agar kecocokanmu berhasil, beberapa hari dan malam tidak tidur. Takut tidak bisa menyelamatkanmu. Dan kalian bekerja sama menipu saya. Ibu bukan manusia. Ibu sudah dibutakan. Ini semua salah si pelutang ini. Kalau bukan karena kamu berutang, begitu banyak. Bagaimana mungkin kan ya? Mau memikirkan ide buruk seperti ini? Wanyi, ibu benar-benar dipaksa oleh si terkutuk ini. Tidak ada jalan lain. Ibu mana tega, benar-benar menyakitimu. Ibu benar-benar sudah tidak punya pilihan lagi. Baru mengatakan omong kosong seperti itu, Wanyi. Ibu nanti tidak akan peduli lagi pada adikmu. Ibu nanti akan menjaga kamu, merawat kamu. Begini, sekarang tubuhmu lemah. Saya akan pergi ke rumahmu untuk melayanimu. Bagaimana? Ibu, jangan bohongi aku lagi di masa depan. Si sampah ini memang tidak ada kemajuan. Masih mudah sekali dikendalikan. Setelah aku tahu semua asetmu, lihat saja, aku tidak akan menguras habis semua uangmu. Ibu, kamu sedang apa? Bu, uangnya sudah ketemu belum? Bukannya katanya begitu dia keluar. Langsung panggil aku untuk ambil uangnya. Salah kamu, Bu. Muka ibu sudah dipermalukan olehmu. Wanyi, ibu benar-benar sudah tidak punya cara lain. Kalau uangnya tidak dilunasi, nyawa Minda bisa hilang. Ibu ini bukan mencuri. Ini meminjam. Sama seperti dulu, saat kamu minta ginjalku, pinjam tanpa kembalikan. Benar kan? Jangan berakting lagi. Trik sandiwara ini, kalian berencana memainkannya seumur hidup ya? Sejak kamu masuk ke rumahku,
Bukankah semua untuk anak lelakimu yang baik ini? Jangan bicara seenaknya begitu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Aku melahirkan dan membesarkanmu bertahun-tahun. Aku ambil sedikit uangmu. Kena nyawamu saja. Aku yang beri. Lagi pula, sekarang kamu sudah punya uang. Bantu adikmu. Bukankah itu sudah sewajarnya? Sewajarnya yang bagus sekali. Kau dan dia menipuku untuk menyumbangkan ginjal, menjualnya demi uang. Itu sewajarnya. Kamu di kamarku, mengobrak-abrik dan mencuri uang untuknya, juga sewajarnya. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa pada kalian. Aku juga naif mengira kamu benar-benar melihat kebaikanku. Terus bagaimana? Kurang satu ginjal? Tidak akan mati. Sudah cukup belum? Masih terus tunggu. Apa kamu? Harus memaksa ibumu sendiri? Baru kamu puas? Lagi pula, dia kan adik kandungmu. Kalau kamu tidak membantunya, siapa lagi? Bukannya kamu cuma mau uang? Mimpi saja. Sekarang, segera keluar dari rumah saya. Shen Wanyi, kau wanita yang kejam dan tak berperasaan. Memang pantas Wo Xiuyuan meninggalkanmu. Seperti kau ini, yang bahkan tak peduli pada adik kandung dan ibumu sendiri. Kau pantas bercerai. Kalau bukan karena Wo Xiuyuan, dia benar-benar melakukan hal yang salah padaku. Bagaimana mungkin aku? Cukup, aku tak ingin melihatmu lagi. Siapa sebenarnya? Aku pasti akan menemukanmu. Untungnya dulu, aku menghasut kalian untuk bercerai. Kalau tidak bercerai, kami bahkan tak akan mendapat sedikit pun keuntungan. Mingga. Apa maksudmu dengan mengadu domba? Tidak. Dia cuma ngomong sembarangan. Jelaskan padaku. Katakan. Jelasin catatan pembayaran. Aku sengaja memperlihatkannya padamu, orang sepertimu. Cuma dikasih jebakan, sedikit langsung percaya. Kamu pantas dipermainkan seperti itu. Kalau bukan karena aku merancang untuk mengusirnya, mana mungkin kamu dapat kompensasi sebanyak itu dari perceraian? Cepat keluarkan uangnya. Pasti dia memberimu banyak. Wanyi, aku tidak pernah berhenti menyelidiki. Ini semua bukti yang bisa kukumpulkan. Mungkin bisa membuktikan aku tidak bersalah. Kalau begitu berceraikan mereka. Sudah waktunya kita dapat balasan. Bahkan dengan bunganya. Halo kakak ipar, aku di klub malam, uangku kurang. Kalau kakakku tahu aku ke klub malam lagi, habislah aku. Cepat bawa uang dan bayarkan untukku. Baiklah, jangan diulangi lagi. Kakak ipar. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku tidak akan menutupinya untukmu. Mengerti. Bayar pakai ponsel boleh? Boleh saja. Pura-pura alim. Kantong, 3.000. Transaksi berhasil. Sudah transfer. Tolong cek lagi. Sudah diterima. Lain kali datang, ingat cari aku. Sekarang, masuk ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan namaku. Kakak ipar ternyata main perempuan di luar. Aku ikut jijik untukmu. Dia seperti ini tidak boleh dipertahankan. Harus buat dia keluar tanpa harta. Wanyi, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kau katakan? Besok kita ke kantor catatan sipil? Ini
Begitu rupanya. Pernikahanku, hidupku, mau dihancurkan oleh kalian. Pelepas ini demi uang, dengan tangan kalian sendiri. Dari awal sampai akhir, kau, adik kandung yang kusayangi, yang kujaga, yang merusak hidup. Jangan dengarkan omong kosong Huo Xiuyuan. Dia cuma tidak terima sudah bercerai dan mencoba memecah belah kita. Memecah belah? Baiklah, aku akan buat kalian bertiga paham. Bu, aku dan Xiuyuan nanti akan ambilkan untuk ibu suplemen yang sudah dipesan. Masih repot-repot begitu. Wanyi sudah tanya ke semua pakar untuk mengatur kesehatan ibu. Ibu tenang saja sembuhkan tubuh, Wanyi. Kita pergi dulu. Mingda, di dapur ada sup ayam yang direbus. Nanti jangan lupa berikan ke ibu kita. Bu, hidup Shen Wanyi ini baru namanya hidup. Pura-pura saja, dia cuma beruntung. Ikut Huo Xiuyuan, dapat sedikit uang. Tetap saja bergantung pada pria. Bu, menurutku, Shen Wanyi pakai uang. Pasti harus diskusi dengan Huo Xiuyuan. Sungguh menyebalkan. Aku pikir-pikir lagi. Lebih baik bikin mereka bercerai. Shen Wanyi setidaknya bisa dapat bagian sebanyak ini. 5 juta? Kalau begitu bikin mereka bercerai? Sudah menghidupinya bertahun-tahun. Saatnya dapat kembali modal dan bunganya. Membalas kita. Kamu ternyata pasang kamera pengintai di rumah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa punya kesempatan melihat wajah asli kalian? Bu, kamu dari awal sampai akhir tahu tentang hal ini. Kamu tidak hanya membiarkan, kamu juga ikut terlibat. Jadi, kalian demi uang dari awal sudah merancang jebakan. Pertama-tama hancurkan pernikahanku, lalu menghisap darahku. Ya, keluar dari rumahku, atau aku tidak akan segan menyebarkan video ini ke semua kerabat. Dan juga kamu, Shen Mingda, pacarmu yang kaya dan cantik itu, aku pasti akan membuat perbuatan kalian diketahui semua orang. Berani-beraninya, Shen Wanyi. Kalau kau berani merusak rencanaku, aku tidak akan berakhir denganmu. Lepaskan, Shen Mingda. Lepaskan. Keluar. Aku tahu kau bersembunyi di sini. Kalau tidak buka pintu, aku akan copot pintunya. Hah? Shen Wanyi, kamu berani membuka pintu? Mereka benar-benar akan membunuhku. Wanyi, ambil uangnya dulu untuk selamatkan adikmu. Urusan kita bicarakan nanti, Mingda akan celaka. Aku juga tidak mau hidup lagi, lepaskan. Kadong, aku sedang berusaha mengumpulkan uang. Kalau aku tidak salah ingat, atas namanya ada satu rumah. Nilai pasarnya 5 juta. Bukan. Bohong, tidak punya uang. Tunggu, anak perempuanku punya uang. Dia baru bercerai. Dapat bagian beberapa juta? Iya, dia punya uang. Kamu minta uang padanya. Rumah itu juga dia yang beli. Kamu minta padanya. Hah? Sekarang aku tidak ada hubungan sedikit pun dengan mereka. Siapa yang berutang padamu? Kamu cari siapa yang berutang. Jangan banyak bicara. Aku hanya peduli uang, Shen Mingda, pokok dan bunganya. Berutang 3 juta padaku. Hari ini kurang 1 sen pun. Aku akan memotong 10 jarimu. Satu persatu untuk diberi makan anjing. Kamu cepat keluarkan uangnya, apa kamu mau? Hanya dia melihat adikmu menjadi cacat. Melihat ibumu terbaring di depanmu. Baru kamu puas. Kamu tidak punya hati nurani. Uang ini, aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun. Kalian mau potong tangan? Atau bertarung? Terserah. Keras kepala. Baik, Shen Mingda. Jarimu ini, aku terima. Tunggu. Jangan sentuh anakku. Kalian benar-benar mau memotong? Potong saja miliknya. Dia kehilangan 1 jari, tidak bisa berhitung sampai 3. Benar. Anak saya tidak boleh. Anak saya tidak boleh menjadi cacat. Kamu tadi bilang, kan memotong jari saya. Diam kau, Kak. Kak, aku mohon padamu. Dia punya uang, tanah, dan properti. Dia bercerai dan dapat uang banyak. Potong saja jarinya, ancam dia. Dia pasti akan menyerahkan uangnya dengan patuh. Benar.
Aku sudah lama berkecimpung di dunia ini. Yang penting adalah aturan. Hutang ada pemiliknya, hutang Shen Mingda. Minta saja pada Shen Mingda. Aku serius. Aku mohon padamu. Dia akan memberimu 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Aku mohon padamu. Kamu bisa membawanya. Bawa dia pergi, jual dia juga, asalkan kau. Yuk, jangan sentuh anakku. Aku baru saja melihatnya. Jual anak perempuan untuk selamatkan anak laki-laki. Yang paling aku pandang rendah adalah orang tua seperti kamu. Ini semua salahmu. Maka di matamu, uang lebih berharga daripada nyawa adikmu. Dia hampir saja dihabisi. Sekarang kau puas. Saat kau mendorongku keluar, pernahkah kau mempertimbangkan perasaanku? Mingda, kau di dalam. Asisten bilang, kau ke rumah kakakmu untuk mengambil barang. Wan, aku di sini. Pacar saya adalah anak tunggal keluarga Gao. Kekuasaan keluarga Gao, kalian seharusnya tahu kan? Kau pikir dia membawa putih keluarga Gao keluar bisa menakutiku? Aku sedang mempertimbangkan kalian. Jangan-jangan keributan kita terlalu besar. Tidak sengaja membuatnya. Kalau sampai terluka, keluarga Gao akan meminta pertanggungjawaban. Kalian sanggup menanggungnya? Kamu menakut-nakutiku. Kamu juga tidak ingin terkena masalah, kan? Cepat suruh orangmu rapikan tempat ini. Bawa Shen Wanyi pergi. Kalian masih bisa mendapatkan sebagian uang. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Cepat bawa dia pergi, mulai sekarang. Utang kita sudah lunas, tenang saja. Aku pasti tidak akan menuntut. Kau, beruntunglah. Jangan sombong. Keluarga Gao bisa melindungimu sementara, tidak selamanya. Utang belum lunas. Kita lihat saja nanti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Dia kok mirip CEO grup Lanting. Minda Bu, kalian baik-baik saja? Baik-baik saja, kakak saya. Dia belum lunasi utangnya. Debitur datang mencarinya. Kalian memutarbalikkan fakta. Kakakmu dia. Kamu jangan macam-macam. Dulu, kamu dilindungi Huo Shuyuan. Sekarang, dia sudah lama pergi. Kamu terima saja nasibmu. Ikutlah Kak Dong. Kamu masih pikir ada yang akan membelamu? Jangan berhayal. Shen Wanyi, manfaat terbesarmu dalam hidup ini adalah sekarang melunasi utang adikmu. Tidak rugi, nurut ya. Gila, kamu benar-benar orang gila. Bawa dia pergi. Ayo, Lepaskan. ayo, Lepaskan. Tunggu. Uangnya, aku bisa bayar. Kamu mau main apa? Di belakangmu sudah tidak ada keluarga Gao yang mendukung. Lepaskan. Tiga hari lagi, jam 3 sore, datang ke sini, ambil uangnya. Kantor pusat grup Lanting, kau suruh aku ke sini ambil uang. Kau mempermainkanku? Di seluruh kota, tidak ada yang berani mempermainkan nama grup Lanting. Bekerja di Lanting, kamu memang punya beberapa kemampuan. Sungguh menarik. Tidak terduga. Dari keluarga berantakanmu, bisa muncul sosok seperti kamu. Baik, 3 hari. Jika saat itu, uang tidak terlihat. Kami akan pergi ke pintu gerbang grup Lanting, menabuh gong dan memukul drum untuk menyebarluaskan kabar ini. Saat itu, meskipun kalian didukung oleh keluarga Gao, aku pasti akan menuntut keadilan. Tenang, uang tidak akan kurang sedikit pun. Kita pergi. Bagus, ibuku yang baik, adikku yang baik. Kalian menganggapku lemah dan mudah diintimidasi. Hanya bisa diperlakukan semena-mena. Tunggu saja, aku akan membuat kalian menyadari dengan jelas, aku adalah orang yang tidak bisa kalian ganggu. Untung aku mengarahkan penagih hutang ke Shen Wanyi. Meski si anak ketiga itu terus menolak mengeluarkan uang, Aku bisa membuatnya menderita. Lihat saja nanti, dia berani melawan kita lagi atau tidak. Anakku memang hebat. Sekarang dia pasti takut. Nanti, dia pasti akan mudah kita kendalikan. Yo, kamu baru 3 hari, sudah dilepaskan? 5
Lihatlah kamu, kalau dari awal tahu diri, keluarkan uang, ngapain menderita begini sampai jadi seperti sekarang? Untuk apa susah-susah? Utangku sudah lunas. Uang ini cukup untuk melunasi utangmu. Dari mana kamu dapat uang ini? Jangan-jangan masih banyak yang kamu sembunyikan. Lanting, kapan kamu mendekati grup Lanting? Kenapa? Tadi kamu bukan bilang aku sampah? Harusnya aku dikorbankan untuk bayar utang. Ibu bilang itu karena emosi. Kok kamu anggap serius? Ibu, lihat sikapnya. Mana mungkin dia benar-benar dekat dengan Lanting. Uang ini pasti hasil curian. Atau dapat dari melakukan hal memalukan. Sekarang dia sudah kosong. Cuma beban sepenuhnya. Bagaimana kalau manfaatkan kesempatan ini? Usir dia. Supaya nanti di rumah tidak cuma makan gratis merepotkan kita. Kamu benar. Tidak perlu rencanakan cara mengusirku. Uang hari ini bisa dianggap memutus hubungan kita. Ikatan keluarga yang disebut-sebut itu, mulai saat ini, aku dan kalian berdua, ibu dan anak, tidak akan ada hubungan lagi. Sudah jelas. Bukan kalian yang mengusirku, tapi aku yang meninggalkan kalian. Uang hari ini, anggap saja untuk membeli nyawaku yang keras kepala, yang tidak bisa kalian paksa. Awalnya kupikir dia lembut hati dan perasa. Nanti dengan sedikit kata manis bisa dibujuk kembali. Terus digenggam dan dihisap darahnya, tapi tak disangka. Uang ini cukup untuk melunasi utang ke beberapa keluarga lain. Lagi pula dia sekarang sudah tidak berguna. Kita terima saja uang ini. Jangan sampai wanita ini menyesal. Kau boleh pergi, tapi uang ini harus kau tinggalkan. Tidak boleh menyesal. Ya, meskipun kau mati di luar, tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi uang ini, 1 sen pun tak boleh kurang. Tenang, 1 sen pun tak kurang. Semuanya untuk kalian. Anda adalah Tuan Shen. Sebelumnya aku buta mata. Banyak salahnya. Uangnya tidak usah. Mohon ampuni nyawaku. Zhao Dong, berdiri bicara. Utang dibayar hutang, itu sudah sewajarnya. Uang ini tetap kau terima. Tapi, bukan dariku, melainkan dari ibu dan anak itu. Shen Mingda kecanduan judi, utangnya pasti tidak cuma ke kamu satu keluarga. Kamu punya koneksi. Kumpulkan semua krediturnya. Semua dikumpulkan. Aku akan beri alasan untuk datang. Beberapa hari lagi, mereka akan dapat uang di tas ini. Saat itu, kau bawa semua kreditur, tagih utang sesuai aturan. Aku paham. Anda ingin mereka merasakan manisnya dulu. Lalu biarkan mereka menderita lebih dari mati. Beberapa hari lalu anak itu, saat Nona Gao ada di tempat, aku jadi penuh amarah. Tapi tak tahu harus melampiaskannya kemana. Dan aku juga sudah bersikap kurang ajar kepada Anda. Kebetulan dengan alasan ini, aku akan menghajar habis-habisan si bocah itu. Tujuanku adalah agar mereka menelan uang ini, lalu memuntahkannya kembali di hadapan Anda. Anda tenang saja. Bisa melayani Anda adalah kehormatan bagiku. Urusan ini pasti akan kuselesaikan dengan sempurna. Kulihat kamu bisa bertahan mewah berapa hari lagi setelah meninggalkan keluarga kami. Nanti saat kamu tidak bisa bertahan di luar, jangan seperti anjing. Kembali memohon kami menampungmu. Bu, si perempuan bodoh itu benar-benar mengeluarkan semua hartanya. Uang yang tersisa ini? Simpan saja untuk biaya nikahimu dengan Gao Wenwen itu.
Nanti saat orang tuanya meninggal, seluruh hartanya akan jadi milikmu. Itu baru bagus. Teruslah berbuat keributan. Uang dalam tas ini. Kalau tidak kalian terima sandiwara ini. Sungguh tidak bisa kulanjutkan. Wanyi. Aku sudah tahu semua tentangmu. Mulai sekarang aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kesulitan ini lagi. Aku pasti akan membuat mereka mengerti. Apa artinya menabur angin, menuai badai. Ayo, para direktur sedang menunggumu rapat. Bisa mulai menagih utang. Ingat, gunakan cara yang sah. Kembalikan semua uangnya. Kali ini, aku akan membuat mereka benar-benar pasrah. Tidak ada tempat mengadu. Tolong Baraka, ampunilah, uang ini begitu sampai. Aku bahkan tidak berani menghitungnya. Langsung utuh, di bawah untuk melunasi utang. Aku benar tidak tahu. Di bawahnya ada barang-barang ini. Kamu bilang aku memfitnahmu? Kurasa kamu benar-benar bosan hidup. Dia, kalau ada yang mencurigakan, pasti dia yang mengatur. Shen Wanyi, aku tahu kamu tidak punya niat baik. Tidak heran tiba-tiba begitu dermawan. Ternyata di sini, menggali lubang menungguku. Di dalam tas hanya ada lapisan atas tipis yang uang asli. Di bawahnya semua, uang latihan. Tidak disangka, Zhao Dong cukup punya ide, bahkan menyiapkan uang kertas sembahyang. Untuk mencari-cari alasan, aku tidak kenal kalian. Kamu masih berpura-pura. Uang ini, kamu yang menyelipkannya. Kalian masih bengong apa kalau aku yang mengaturnya? Masa aku bisa begitu yakin terus membawa kalian mencarinya? Menghitungnya? Kamu ini siapa? Tahu dia siapa? Masih berteriak-teriak di sini, memfitnahnya. Pukul dia. Dia tahu orang seperti apa, yang bisa diganggu, dan orang seperti apa. Yang bahkan tidak pantas dia lihat sekalipun. Jangan pukul lagi. Berhenti memukul. Kalian melindunginya. Dia cuma seorang karyawan biasa yang buka toko. Kalau mau urus, urus sampai tuntas. Jangan kotori tempatku. Shen Wanyi, jangan sombong. Kau pasti menggunakan cara-cara tertentu untuk mendekati orang penting. Orang penting. Aku tidak perlu mendekati orang penting. Karena dimanapun aku berdiri, disitulah tempat yang tinggi. Kenapa telapak tanganmu basah kuyup? Bukankah kamu sering ikut konferensi ini? Kenapa bisa gugup begini? Permisi dulu. Ayo pergi. Perusahaan tidak memberitahumu. Kamu sudah dipecat. Kamu masih menyusup masuk apa ada tempatmu di sini? Wakil Direktur Chen, tenanglah. Bukankah saya selalu datang? Memangnya Anda menghadiri puncak konvensi? Kamu masih berani menyebutnya. Utang-utang burukmu yang segunung itu. Perusahaan tidak menuntutmu. Di luar menggunakan nama perusahaan. Melakukan hal-hal buruk itu. Ini sudah cukup baik. Lihatlah keadaanmu ini. Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Saya tidak bisa pergi, asalkan saya bisa mendapatkan penghargaan toko terkemuka kali ini. Nilai saya bisa langsung naik 100 kali lipat. Nanti kreditur akan mengantri untuk menjilat saya. Shen Wanyi, si cantik itu. Juga harus tunduk pada saya. Wakil Direktur Chen, jika saya bisa mewakili perusahaan mendapatkan penghargaan hari ini, maka berita utama keuangan besok akan memuat nama kita. Nilai seperti ini. Memecat saya adalah kerugian perusahaan. Kamu tahu tidak hari ini siapa yang datang? Mereka masing-masing adalah bangsawan keuangan yang nyata. Kamu ini apa? Beberapa paten saya, Anda paling pahami bobotnya. Tentang cara memenangkan penghargaan. Saya tentu punya cara saya. Untungnya paten-paten ini dulu.
Dan semua proposal sudah terdaftar atas nama saya. Sekarang ini modal saya untuk bangkit kembali. Memecatnya adalah perintah langsung dari Direktur Shen. Tapi sebelumnya dia malah secara khusus meminta perusahaan kami untuk menjaga Shen Mingda. Mungkin seperti sekarang ini hanya karena sedang emosi. Kalau dia benar-benar bisa menang penghargaan, itu akan menjadi stasi terbesar departemen saya tahun ini. Bahkan jika Direktur Shen nanti menuntut pertanggungjawaban. Saya masih punya alasan untuk menjelaskan. Kamu ini, di pekerjaan kamu berbakat. Tapi kenapa kamu terbelit utang judi dan skandal? Kamu bodoh. Sekarang, tolong bantu saya. Sekali ini. Nanti, saya pasti akan berbakti kepada Anda. Jangan coba-coba. Sekarang meskipun kamu dihukum skorsing. Ingat baik-baik. Hari ini kalau tidak dapat penghargaan, kamu harus segera beres-beres dan pergi. Siapa? Ngobrol lama sekali. Direktur Chen membahas penghargaan hari ini. Dia bilang sangat yakin pada saya. Yang paling menyedihkan bagi seorang penjudi bukanlah kalah habis-habisan, melainkan ketika dirinya sudah kalah sampai. Hanya tinggal nyawa tak berguna. Masih merasa bisa balik modal di ronde berikutnya. Tapi lupa, apakah dirinya punya kemampuan untuk itu. Tahu siapa pembawa acara penghargaan tahun ini? Ibu Shen. Masa sih? Dia kan biasanya hanya di lantai atas berbicara proyek miliaran dengan para bos tua itu. Tidak pernah muncul. Mana mungkin datang ke aula utama untuk menyerahkan penghargaan. Ini pertama kalinya Ibu Shen secara pribadi menyerahkan penghargaan. Pemenang hari ini sepertinya akan menjadi legenda bisnis berikutnya. Jika bisa memanfaatkan Ibu Shen untuk naik ke lanting, berulah itu benar-benar melesat ke puncak? Apa keluargamu punya koneksi? Bisa menghubungi Ibu Shen? Sekadar menyampaikan kartu nama atau pesan. Ibu Shen adalah sosok yang tidak bisa kami jangkau. Bukan hanya keluarga kami, bahkan orang yang lebih tinggi pun ingin bertemu dengannya. Lebih sulit dari naik ke langit. Jangan-jangan kamu benar-benar ingin meraih penghargaan itu? Batin-batinmu itu kamu sama sekali. Sudah tahu. Aku akan menyapa beberapa senior dulu. Aku harus mendapatkan penghargaan ini. Harus membuat Ibu Shen melihatku. Sudah lama ada kabar. Anda yang paling mungkin menang. Sekarang lihat, memang berbakat di usia muda. Tentu saja. Penghargaan ini pasti milik Anda. Kedepannya mohon bimbingannya. Terlalu berlebihan. Jika beruntung, nanti pasti banyak kesempatan kerjasama. Seperti ini, seharusnya cukup layak menemui Ibu Shen. Shen Wanyi, kenapa kamu bisa ada di sini? Shen Wanyi, kenapa kamu di sini? Kamu tahu ini tempat apa? Konferensi puncak keuangan. Bisa-bisanya kamu datang ke sini. Hah? Bukannya waktu itu kamu sangat gagah mengusir adik kandung dan ibu kandung. Kemana perginya sikap itu? Oh iya, bukankah sekarang kamu punya sandaran? Di mana? Mana, bos? Yang mana? Jangan-jangan sudah meninggalkanmu? Kasihan sekali. Menurutku wajahmu yang masih bengkak ini baru kasihan. Kenapa? Dipukul lagi? Belum kapok? Para tamu terhormat, pemenang tokoh terkemuka edisi ke-8 akan segera diumumkan. Manfaatkan waktu ini untuk banyak tertawa. Nanti, saat aku diberi penghargaan langsung oleh pasien di depan semua orang, aku akan membuatmu tahu siapa yang seharusnya berlutut dan memohon ampun. Baik, kalau begitu, aku doakan kamu terwujud keinginanmu. Bisa dimulai. Setelah melalui penilaian, pemenang penghargaan tokoh terkemuka edisi ini adalah Bapak Shen Mingda. Selanjutnya, mari kita berikan sambutan hangat kepada pemberi penghargaan kali ini, Pak Shen. Rasanya sangat familiar. Bekas luka ini tidak mungkin salah. Waktu kecil dipukul ibu. Dengan rotan berduri, posisi dan bentuknya sama persis dengan Shen Wanyi. Berani-beraninya menipu sampai ke sini, Shen Wanyi. Hari ini aku akan membuatmu kewalahan.
Ternyata benar kamu. Shen Wanyi, berani sekali kamu. Berani sekali menyamar sebagai Nyonya Shen. Lihat baik-baik, wanita ini, dia sama sekali bukan Nyonya Shen. Dia hanyalah seorang penipu. Sekarang aku tahu kenapa kamu begitu berusaha keras untuk masuk ke sini. Berani sekali kamu menyamar sebagai CEO Shen. Coba lihat dirimu di cermin. Lihat, apakah kamu pantas? Benar-benar CEO Chen. Terlihat sangat mudah. Keberadaan CEO Shen selalu tersembunyi. Tapi, tidak mungkin ada orang yang begitu berani. Berani menyamar, kan? Mengapa kamu mengira aku bukan CEO Shen? Mengapa? Bisnismu yang kecil itu pantas disebut bisnis? Bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu lanting. Kamu tahu seperti apa CEO Shen yang sebenarnya? Dia adalah legenda bisnis. Manusia yang luar biasa. Kamu pikir karena margamu Shen, kamu adalah CEO Shen? Nama setiap pemenang akan diukir di dasar piala ini. Dan aku adalah pemenang pertama penghargaan ini. Shen Mingda, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apakah di dasar piala ini ada namaku? Shen Wanyi. Benar-benar tertulis 3 karakter Shen Wanyi. Bagaimana mungkin? Chongming, pasti hanya kebetulan nama sama. Kamu ingin mengelabui dengan trik seperti ini? Aku beritahu, kamu bermimpi. Benar. Piala tidak bisa dipalsukan. Ini seharusnya adalah CEO Shen. Tidak menyangka CEO Shen sendiri. Ternyata begitu mudah. Aku dengar dia lulus dari Universitas Ivy League dengan peringkat pertama yang jauh meninggalkan yang lain. Benar-benar berbakat luar biasa. Hah, Ivy League. Shen Wanyi, seseorang yang bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah atas. Bagaimana mungkin dia lulusan universitas ternama? Wrong way. Aku punya bukti kuat dia memalsukan identitas Direktur Shen. Semua orang lihat baik-baik. Ini adalah Shen Wanyi. Ini bukti dia tidak lulus SMA. Dia bahkan tidak punya ijazah SMA. Bagaimana mungkin dia adalah CEO Shen lulusan Ivy League? Ku beri kau sekolah, dasar sampah. Buat apa kau sekolah? Bukan, Bu. Lihat, dia diterima di sekolah yang bagus ini. Kembalikan padaku. Milikmu. Kau pantas mendapatkannya. Ku beri kau sekolah. Ku beri kau lebih baik dariku. Kau lebih baik dariku. Halo, Bu Guru. Shen Wanyi, dia punya penyakit jiwa yang parah. Murid seperti ini, kalian jangan sampai menerimanya. Aku pasti akan terus bersekolah. Aku beritahu kau, aku sudah mengikuti 3 kali konferensi puncak berturut-turut, tak pernah melihat. Kau bilang kau CEO Shen, bagaimana aku tak pernah bertemu denganmu? Setiap menghadiri konferensi puncak, aku selalu di tingkat atas, berunding tertutup dengan para pemimpin industri. Sedangkan kau, tiap tahun hanya bisa menyusup ke tempat acara. Berkat belas kasihan perusahaan. Setelah masuk, menyalahkan kartu nama, sambil tersenyum. Menurutmu, kenapa kau bisa bertemu denganku? Omong kosong. Menurutku, kau adalah mata-mata bisnis yang dikirim. Bahkan ada jadwal perjalanan CEO Shen. Kau selidiki dengan jelas. Katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Shen Mingda berbicara dengan alasan yang kuat. Tidak terlihat palsu. Tapi, aura wanita ini sepertinya tidak terlihat palsu. Dia adalah seorang wanita yang suka berbohong, hina dan tak tahu malu. Satpam, cepat usir dia. Kamu bilang, suruh siapa pergi? Itu Pak Zhang, Direktur Li, dan Ketua Wang. Beberapa tokoh dan senior industri, ya ampun. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang penting yang mengenalnya? Xiao Wanyi, bukankah ini cuma turun untuk memberikan penghargaan? Kenapa lama sekali? Kami beberapa orang tua ini sudah menunggu lama di lantai atas. Tehnya pun sudah dingin. Kebetulan baru saja dapat kabar. Kasus akuisisi luar negeri yang kau garap setengah tahun itu berhasil. Ditambah semua aset dan sahammu, kekayaanmu sudah jauh meninggalkan. Kami beberapa orang tua ini. Di sini telah muncul orang terkaya termuda sekota. Generasi muda memang luar biasa. Hah, terlambat begitu lama? Apakah kau terhalang oleh orang yang tak tahu diri? Tidak mungkin. Aku sendiri yang merobek surat penerimaannya. Dia
Seorang sampah yang makannya sama saja tidak tamat. Mana mungkin adalah CEO Shen? Mana mungkin adalah orang terkaya apapun? Ya, berkat ibu kandung dan adik kandungku. Dulu, aku hampir tidak mendapat ijazah SMA. Untungnya, aku beruntung bertemu dengan orang baikku. Mereka bukan hanya penyelamatku, tapi juga investorku. Yang mereka lihat bukan selembar ijazah, tapi ambisiku, kemampuanku, dan sifatku yang pantang menyerah. Mereka membiayai penyelesaian studiku. Tanpa mereka, tidak akan ada Shenwanyi hari ini. Tidak! Kalian semua membohongiku. Kalian sedang berakting membohongiku. Kalian semua bersekongkol. Tidak percaya ya? Lihatlah ke seluruh kota. Siapa lagi yang pantas menyandang? Siapa lagi yang bisa disebut Tuan Shen selain aku, Shenwanyi? Pak Shen, bagaimana bisa Anda di sini? Wakil Presiden Chen, apakah Anda tidak mendengar jelas perkataan saya? Atau tidak menganggap perkataan saya penting? Bagaimana? Sekarang perkataan saya juga tidak berguna, ya? Berguna, pasti berguna saya. Kami mana berani melawan keinginan Anda. Dia sudah kemarin dipecat dari perusahaan oleh kami. Tapi dia berani masuk dengan muka tebal. Anda dipecat dari perusahaan, siapa yang memberi Anda keberanian? Berkeliaran di sini menipu orang dan tidak menghormati pasien kami. Anda segera pergi dari sini. Jangan berdiri di sini. Jangan kotori pandangan pasien kami. Anda benar-benar pasien? Pasien dari grup lanting? Kakak. Pasien. Saya benar-benar tahu salah. Itu. Anda orang besar berhati lapang. Jangan dengarkan saya. Kita adalah kakak adik kandung. Darah lebih kental dari air. Terlalu berisik, tangani dia. Lepaskan saya! Atas dasar apa kalian menangkap saya? Lepaskan! Saya adalah pemenang tahun ini. Saya orang terkemuka. Kakak, katakan sesuatu, saya adikmu. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Siapa yang bilang pemenang hari ini adalah kamu? Setelah berdiskusi ulang, Dewan Juri secara resmi mengoreksi. Pemenang penghargaan talenta unggulan edisi kali ini adalah Nona Gao Wenwen. Apa? Penggantian mendadak. Ini pertama kalinya kan? Sepertinya Shen Mingda ini memang bermasalah. Gao Wenwen, dia putri tunggal keluarga Gao. Jadi, paten-paten itu awalnya miliknya? Tidak mungkin. Tidak. Penghargaan ini milikku. Kalian tidak boleh begini. Ini kecurangan. Coba kamu katakan. Kamu selain bisa membuat kemana-mana dengan hasil karyaku. Kamu paham apa lagi? Patenku kuberikan padamu? Kamu bisa jelaskan dengan jelas? Sayang, bisakah paten ini didaftarkan atas namaku dulu? Bukankah orang tuamu selalu merasa aku tidak becus, tidak pantas untukmu? Aku cuma pinjam untuk menjaga gengsi. Biarkan mereka merasa pacarmu ini mampu. Setelah kita menikah, aku akan segera mengembalikan Ivan. Bagaimana? Semuanya terserah kamu, asalkan bisa membantumu. Bagus kalian. Kalian sudah berkomplot, Gao Wenwen? Kamu sudah tahu, dia adalah CEO grup lanting. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kuberitahu. Lalu apa? Menunggu kamu menghitung harta keluargaku. Lalu terus menghitung CEO Shen. Shen Mingda, kamu benar-benar membuatku jijik. Mulai sekarang, kita berdua putus hubungan. Diam! Dasar perempuan! Kamu hentikan ini. Gao Wenwen, kamu ini di hadapanku berpura-pura lugu dan cinta buta. Sementara di balik itu sudah berkomplot dengannya, merencanakan sesuatu untukku. Ya, dasar. Kamu bilang aku penjilat. Saat kamu tahu statusnya, bukankah kamu juga langsung mendekat? Kamu lebih munafik dariku. Merencanakan sesuatu untukmu, Shen Mingda. Kamu pikir kamu layak direncanakan oleh kami?
Ada masalah di rumah. Reaksi mereka, kenapa aneh sekali? Mengkhianati kakak sendiri, menggelapkan uang perusahaan, berhutang judi besar di luar, dan diam-diam menyelidiki aset keluarga kau. Bahkan riwayat penyakit orang tuaku, kau selidiki sampai jelas. Penipu, menggunakan patenku untuk membuka jalanmu sendiri. Rupanya, yang kau rencanakan adalah memanfaatkan keluarga yang tak punya ahli waris. Shen Mingda, kau benar-benar membuatku muak. Haruskah kukatakan pada Direktur Shen Kubushu? Masakan hanya diam melihat Direktur Shen direncanakan orang. Silakan masuk. Kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Hari ini aku hanya datang untuk mengambil barang milikku sendiri. Sekaligus menyaksikan sendiri akhir nasibmu. Mau ngotot lagi? Ini proses lengkap proposalku. Bisa tunjukin gak? 1 halaman draft pun. Jangan-jangan. Ini cuma mimpi. Aku cuma... Jangan cari-cari alasan lagi. Kau tahu berapa banyak dosa yang kau perbuat. Kau fitnah si Wiwan selingkuh. Hancurkan pernikahanku. Tipu aku untuk donasi ginjal. Jual aku ke debt collector. Semua ini akan kuhitung satu persatu denganmu. Ya ampun, ini masih manusia? Bangsat, lebih rendah dari binatang. Bangsat, saat kau lakukan semua ini, pernahkah kau pikirkan Ayunya seperti ini? Wanyi punya sampah seperti ini di sekitarnya. Boikot dia. Mulai sekarang, siapapun yang berani berurusan dengannya berarti melawan kami, beberapa orang tua ini. Buang dia keluar. Tidak, jangan boikot aku. Aku benar-benar tahu salah, Kak. Wen. Lihatlah hubungan kita sebelumnya. Kak, jangan seperti ini, Kak. Lepaskan aku. Baiklah, kita mulai topik utamanya. Penghargaan ini seharusnya menjadi milikmu. Sangat layak. Terima kasih, pasien. Jangan menangis. Ini bukan sekadar hadiah atas kesuksesanmu. Ini juga hadiah untuk kewarasan dan keberanianmu. Lepaskan aku. Sialan kau. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Kumohon. Jangan pukul. Uangnya pasti akan kami kembalikan. Akan dikembalikan. Kumohon, beri kami kelonggaran beberapa hari lagi. Sudah berapa kali aku memberimu kelonggaran? Kerjaanmu saja sudah hilang. Sebagai apa untuk membayar? Kukatakan padamu, jika aku tidak melihat uang lagi, aku akan membuangmu dan ibumu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Kita pergi. Nah, kakakmu, apakah dia itu yang di televisi? CEO besar dari grup Lanting itu? Ya, dia benar-benar itu. Kalau begitu, dulu kita begitu memperlakukannya. Menurutmu, bisakah dia memberi kita sedikit uang lagi? Dia hanya perlu mengeluarkan sedikit dari sela-sela jarinya. Sudah cukup untuk kita melunasi utang. Bo, dia pasti sangat membenciku sekarang. Jika aku mencarinya, dia hanya akan menyuruh orang lain mengusirku keluar. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah ibunya sendiri. Pergilah ke perusahaannya. Jika dia tidak mengakui kamu, buatlah keributan. Dia sekarang adalah CEO besar grup Lanting. Lebih menjaga muka. Demi reputasinya. Berani apa dia terhadapmu? Mungkin pada akhirnya, dia malah akan memohon pada kita. Lalu dengan patuh memberikan uang.
Benar juga. Jika dia berani tidak memberiku uang, tidak memberiku kehidupan yang baik, aku akan buat jabatan CEO-nya ini tidak bisa dipertahankan sekarang. Ayo, kita cari dia. Di mana CEO Shen kalian? Maaf, Anda ingin bertemu dengan siapa? Apakah ada janji temu? Saya datang untuk bertemu anak perempuan saya sendiri, masih perlu janji temu? Saya adalah ibu kandung Shen Wanyi. Silakan duduk di sini sebentar. Saya akan segera memberitahu pihak atas. Di sini, bagaimana bisa tidak ada orang yang menyajikan teh atau air? Apakah CEO kalian mengajarkan kalian bekerja seperti ini? Saya akan segera menyajikannya. Silakan minum kopi. Saya tidak mau minum barang asing ini. Kalau begitu, saya akan segera menyajikan teh untuk Anda. Halo teh Anda. Kamu datang untuk apa? Wanyi, ini kan dengar dari adikmu, kamu sekarang sudah jadi bos besar yang hebat. Lihat, perusahaan ini sangat megah anak ini. Begitu berbakat. Kenapa tidak beritahu keluarga lebih awal? Biarkan ibu ikut menikmati kejayaanmu, ikut merasakan kebahagiaanmu. Langsung saja. Apa sebenarnya urusannya? Ibu hanya rindu padamu. Kamu sendiri percaya dengan ucapan itu? Jangan berbelit-belit lagi. Apakah Shen Mingda? Utangnya tidak bisa dibayar? Kalian sudah kehabisan akal. Baru ingat padaku. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku ini ibumu. Aku datang minta uang darimu kenapa? Aku melahirkan dan membesarkanmu, memberimu makan dan pakaian. Di mana aku merugikanmu? Kalian pikirkan sendiri. Bagaimana perlakuan kalian padaku? Pemukulan dan makian sejak kecil. Mencuri surat penerimaan kuliahku, mengatur pernikahanku, karierku, bahkan menjualku kepada penagih utang. Inikah yang kamu sebut tidak merugikan? Ibu tahu salah. Sebelumnya ibu yang salah. Lihat, ini kan karma datang. Ibu sakit kalau tidak diobati. Tidak akan bertahan hidup lama lagi. Lihatlah, atas jasaku melahirkan dan membesarkanmu. Selamatkanlah ibu. Kali ini sakit apa lagi? Aku tidak membohongimu. Kamu anak tidak tahu terima kasih. Kenapa kamu tidak mau mengobati ibumu sendiri? Seseorang, antarkan tamu keluar. Aku tidak pergi hari ini. Kalau kamu tidak memberiku uang, aku akan mati di sini. Lepaskan. Ini bukan tempatmu untuk berulah. Ibu. Kamu sudah bangun. Ternyata kali ini kamu tidak membohongiku. Sudah kukatakan, aku merasa sangat tidak enak. Penyakit kali ini pasti butuh banyak uang ya. Uang? Akan kubayar. Aku akan menanggung semua biaya pengobatanmu. Lalu kenapa kamu masih diam saja? Cepat keluarkan uangnya. Kamu tenang saja dirawat di sini. Aku sakit apa? Parah tidak? Kanker lambung stadium akhir. Sudah menyebar. Ini bohong. Ini bohong. Tubuhku sendiri. Aku yang paling tahu. Aku cuma sakit lambung biasa. Minum obat saja sudah sembuh. Ini pasti salah diagnosis. Salah diagnosis. Dokter dalam hal ini adalah otoritas. Kamu benar-benar sakit dan sangat parah. Tidak mungkin kamu sengaja menakut-nakutiku ya. Segera bekerja sama dengan pengobatan. Itu baik untukmu. Salah kamu. Kamu adalah pembawa sial. Sejak kamu datang ke keluarga kami, tidak ada hari yang baik. Sekarang, kamu malah mengutukku. Aku cuma sakit lambung biasa. Mana mungkin kanker. Kamu pasti sudah berkomplot dengan dokter. Kamu pasti ingin aku cepat-cepat mati. Kamu harus berobat.
Aku tidak butuh kebaikan palsumu, kamu pergi. Bahkan jika aku mati, aku tidak perlu kamu urus. Aku punya Mingda. Dia akan merawatku. Kamu si brengsek, kamu pergi. Kamu pergi. Pergi. Ini tidak mungkin. Ibu, kau benar-benar mengorbankan diri demi uang? Sampai-sampai masuk rumah sakit. Bagaimana saat Shen Wanyi melihatmu seperti ini? Apakah dia kasihan uangnya? Dia kasih berapa? Kenapa baru datang? Wanita jalang itu tidak hanya tidak memberi uang, tapi juga mengancamku. Aku usir dia. Apa? Aduh, ibu. Kenapa kau tidak bisa bersabar? Dia sekarang adalah satu-satunya harapan kita. Apa ini? Meskipun ini palsu. Kanker stadium akhir. Ibu, ini untukmu. Mingda, Dima bilang, ibu hanya menderita sakit mak biasa. Inap 2 hari saja sudah sembuh. Rencana pengobatan pasien sudah keluar. Perlu tanda tangan keluarga untuk konfirmasi. Apa kalian keliru? Bagaimana mungkin ibu tiba-tiba stadium akhir? Bagaimana mungkin? Benar, nama pasien Chen Yume. Ini hasil konsultasi tim dokter ahli. Cepat tanda tangan. Biaya pengobatan minimal butuh 2-3 juta. Keluarga harus persiapkan dari sekarang. Kanker stadium akhir. Kamu tahu berapa banyak utang yang aku punya sekarang, Sekarang kamu malah membuat masalah seperti ini. Dari mana aku bisa mendapatkan jutaan untukmu? Mingda, kamu tidak bisa mengabaikan penyakit ibumu ini. Coba pikirkan. Bagaimana aku bisa mengurusimu? Aku beritahu dulu ya. Aku tidak punya uang. Kamu sekarang hanya beban. Jangan membebaniku. Tidak membawa. Jangan pergi. Mingda. Anakku tidak menginginkanku lagi. Dan Wanyi juga sudah kusuruh pergi. Pak Shen, kondisi ibu Anda masih tergolong baik. Asalkan diperhatikan dengan baik, masih ada kemungkinan untuk dikendalikan. Dokter, selain ini, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan secara khusus? Satu-satunya yang agak rumit saat ini adalah penyakit keturunannya. Penyakit ini biasanya tidak tampak jelas. Tapi sekarang akan lebih berbahaya. Pengobatan di tahap selanjutnya akan menjadi lebih berisiko. Penyakit keturunan apa? Bagaimana bisa? Saya tidak pernah mendengar beliau menyebutkannya. Oh, Pak Shen, ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan Anda sebelumnya. Penyakit keturunan ini 100% diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi, Anda juga perlu berhati-hati dalam keseharian. Tapi tidak apa-apa. Asalkan rutin kontrol, tidak terlalu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan adik saya, Shen Mingda? Tapi dalam screening rumah sakit baru-baru ini, hanya terdaftar Anda. Dan ibu Anda 2 kasus, tidak ada laki-laki. Tunggu sebentar. Ini sangat aneh. Dia benar-benar normal. Dia tidak menunjukkan gejala penyakit keturunan sama sekali. Bagaimana mungkin? Menurut logika umum, asalkan ibu Anda memiliki gen penyebab penyakit, maka anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan terkena penyakit. Tapi adik Anda... Dokter, tadi Anda mengatakan penyakit ini adalah 100% diturunkan ibu kepada anak-anaknya. Tidak ada pengecualian. Ya. Kecuali... Segera percepat laporan tes DNA untuk kami bertiga. Harus dipercepat dan dirahasiakan. Tuan Shen, sebelum Anda datang, saya sudah menyiapkannya. Ada yang melompat dari gedung? Buruk sekali. Ada orang yang melompat dari gedung? Jangan bergerak. Itu berbahaya. Aku sudah mati. Bukankah itu yang kau inginkan? Jangan banyak bicara. Cepat berikan aku uang. Turunlah dulu. Soal uang bisa kita bicarakan. Bicarakan apa lagi? Kalau hari ini kau tidak memberiku uang, aku akan lompat dari sini biar semua orang lihat
Bagaimana kau memaksa ibu kandungmu mati? Ayah semua lihat, Presiden Direktur Grup Planting memaksa ibu kandungnya mati. Punya uang tapi tidak mau menghidupi ibu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kalau hari ini kau tidak mentransfer uang ke rekening Mingda, besok berita utama di seluruh kota adalah kau, Shen Wanyi, memaksa ibu kandungmu mati. Saat itu, reputasimu akan hancur. Aku lihat bagaimana kau bisa hidup, bagaimana kau jadi presiden direktur besar. Sudah sampai saat ini, kau masih memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk Shen Mingda. Begitu dia dengar kau sakit, dia langsung kabur tanpa menengok. Diam! Jangan kau bicara tentang anakku! Dengan uang, Mingda pasti akan kembali dan berbakti padaku. Cepat berikan aku uang. Kalau tidak, aku benar-benar lompat. Sampai sekarang, kau masih berencana untuknya. Apa kau tahu? Dia sebenarnya bukan anak kandungmu. Shen Wanyi, kau berani mengatakan omong kosong seperti ini? Ku beritahu, kalian memang tidak semuanya anak kandungku. Tapi Minda adalah anak kandung yang kusakiti selama 3 hari 3 malam. Saat melahirkannya, kau barulah yang anak sialan yang tidak seharusnya lahir. Seumur hidupku, hal yang paling ku sesali adalah dulu tidak mencekikmu sampai mati. Kau tahu, kau selalu mengira aku bukan anak kandungmu. Tentu saja aku tahu. Kau adalah anak dari si tua bangka itu dengan selingkuhannya. Di luar. Dulu kalau bukan karena aku baru saja melahirkan, lemah tinggal 1 tarikan napas, kau pikir aku akan membiarkannya membawamu pulang? Tukar guling, anakku, dan Aksiu nantinya akan menjadi putra sulung keluarga Shen. Kebahagiaan yang seharusnya dinikmati anakku tak boleh kurang sedikit pun. Sedangkan si jalan kecil itu, biarkan dia menggantikan anakku menderita. Jika kau masih ingin tinggal di rumah ini, jadi baik-baiklah besarkan anakku dan Aksiu. Aku ingin sekali mencekikmu, ibumu yang sialan. Pantas mati saat melahirkan. Ayahmu yang brengsek juga pantas mati karena merokok. Ini semua karma mereka. Anak si jalan kecil, ternyata juga jalan kecil, masih menyandang nama putriku setiap hari di hadapanku. Bolak-balik, kau tahu setiap hari. Saat aku memukul dan memarahimu, betapa leganya hatiku. Ini semua salahmu. Ini hutang kalian padaku. Kau pantas membenci, tapi kau salah sasaran. Laporan tes DNA ini tertulis jelas di sini. Aku, Shen Wanyi, adalah putri kandungmu, Shen Mingda. Dia tidak ada hubungan darah sedikit pun denganmu. Putra yang kau sayangi selama 20 tahun adalah anak haram, suamimu dengan selingkuhannya. Sedangkan aku yang telah kau benci selama ini adalah anak kandungmu yang kau kandung selama 10 bulan. Sayangku, kau telah dibohongi selama bertahun-tahun. Tidak mungkin, Shen Wanyi. Kamu membenciku. Jadi, ini semua karanganmu kan? Lebih baik kamu jelaskan sendiri. Jangan sampai aku bertindak lagi. Mingda, katakan pada ibu. Kamu adalah anak kandung ibu. Benar kan? Cepat katakan. Cepat katakan. Laporan identifikasi ini palsu. Sial! Jangan sentuh aku! Benar! Saat ayah masih hidup, dia sudah memberitahuku. Aku sama sekali bukan anakmu. Aku adalah anak dari ayahku. Dan wanita yang paling dia cintai. Anak yang dilahirkan. Dan kamu hanyalah seorang pelayan bodoh yang membuka jalanku.
Shen Mingda, kamu sungguh hina. Kamu sama seperti ayahmu. Satu mencuri kehidupan, satu lagi merasa wajar. Mengambil kehidupan orang lain untuk dinikmati, malah balik menuduh. Benar-benar satu keluarga. Jadi, kamulah anak haram itu. Tidak, bukan. Kamu bukan anakku. Anakku adalah keturunan keluarga Shen. Bukan anakku. Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi kau. Kamu gila ya? Aku malas bicara panjang lebar denganmu. Yang selalu kumaki dan kuhajar adalah putri kandungku sendiri. Itu semua karena kamu bodoh, membesarkan anak orang lain dengan sia-sia. Selama lebih dari 20 tahun, kamu pantas mendapatkan akhir seperti ini. Terbang. Terbang. Apakah kamu putriku? Uang akan saya transfer tepat waktu ke rekeningmu. Rawatlah dia. Dengan baik. Tuan Shen, apakah Anda akan datang lagi nanti? Apakah kamu sudah memutuskan untuk selamanya tidak akan menemuinya lagi? Aku tidak tahu apa yang benar untuk dilakukan. Aku tidak bisa memaafkannya, tapi juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Tidak bertemu lagi adalah yang terbaik. Baik, semua sesuai keinginanmu. Ayo pergi.